Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya sebagai guru olahraga. Jadi program yang mau saya sampaikan di sini yaitu RTL, rencana tindak lanjut untuk memenuhi tentang PKG PJOK yang saya jalani. Jadi di sini di sekolah ini tentunya saya akan membahas tentang sampah ya kira-kira. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu ya. Mungkin udah kenal. Dengan saya Chandra Abrijal sebagai guru PJOK. Nantinya diharapkan untuk ibu-ibu bapak ibu sekalian memberikan masukan atau saran untuk disempurnakan dengan program saya ini. Kebetulan minat bakat dari sampah kita anak-anak ini mungkin sangat luar biasa. Terkadang sampah di depan aja pun itu nggak peduli mereka. Oke, langsung saja Kak. Baik, jadi RTL yang akan saya ajukan di sini yaitu tentang sambal asam. Nah, jadi sambal asam ini artinya sambil berjalan ambil sampah. Nah, jadi kenapa saya ambil ini? Saya terbayangkan kadang-kadang melihat anak-anak yang di depannya ada sampah aja pun dia nggak ngikutin gitu. Jadi saya gimana caranya supaya menyampaikannya ini tapi dengan pelan gitu, pelan-pelan, nggak harus saya bentak-bentak. Nah, jadi saya berpikir, oh ini bisa nih, saya buat game gitu. Saya buat game di sana, permainan lah, mau pemanasan itu anak-anak ini coba kalian lari ya kan. Sambil berlari tadi, ya harapan saya tadi bisa fokus untuk mengambil sampah yang ada di halaman sekolah ya. Yang melatar belakangi masalah saya mengambil ini adalah itu tadi melihat menimbang banyak sekali dari kelas 1 bahkan dari kelas 6 abang-abang kelasnya pun kalau mengenai sampah ini sangat sulit. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah mengetahuinya kalau masalah sampah ini mereka itu sangat sulit untuk menanggapinya ya. Jadi saya buat program ini yang mudah-mudahan nanti bapak ibu sekalian juga bisa memberikan masukan terhadap apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajukan terhadap sekolah ini, yaitu tentang sampah. Di sini saya akan membuat pembelajarannya itu ya sebelum pemanasan lah, intinya sebelum pemanasan nanti ya mereka akan saya arahkan bagaimana caranya supaya anak tadi sadar gitu. Jadi tanpa kita sadari tadi anak tadi juga melakukan pengutipan sampah dengan bermain. Jadi mudah-mudahan harapan saya termasuk saya sebagai olahraga harapannya ya bisa untuk kedepannya lebih bagus lagi lah. Jadi tujuan dari program ini nantinya membentuk karakter murid cinta akan kebersihan lingkungan. Yang kedua, mewujudkan sikap sadar akan kebersihan sampah di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap kepedulian, kreativitas murid dalam pengelolaan sampah yang ada dan kemudian akan mencoba untuk memanfaatkannya menjadi sebuah prakarya. Contoh yang pertama itu membentuk karakter murid cinta akan kebersihan, yaitu tadi dengan kita tidak sadar tadi mereka peduli dengan akan lingkungan kita yang bersih ini. Ya begitu juga yang saya lihat kemarin, sampai di depannya aja tanpa kita suruh dia nggak mau gitu, harus kita suruh dulu baru mau dia bergerak. Nah, dengan program ini harapan saya ke depannya berjalan dengan baik. Nah, yang kedua itu mewujudkan sikap sadar. Jadi apa yang ada di depan dia itu dia peduli, baik dia mau ambil sendiri dan juga dia menyuruh adik-adiknya atau temannya. Yang ketiga itu menumbuhkan sikap kepedulian, kreativitas murid, yaitu bisa kita manfaatkan. Misalnya kalau dalam bentuk bola ya, di dalam olahraga misalnya kita nggak ada bola nih, itulah sampah kertas plastik gitu, karena diikat menjadi satu bisa juga dijadikan bola. Nah, itu yang menjadi kreativitas
untuk anak tersebut. Jadi capaian dan hasil yang diharapkan di sini, murid menjadi lebih bertanggung jawab, murid menjadi lebih kreatif dan inovatif, murid menjadi lebih aktif dan sadar lingkungan. Nah, tidak ada lagi permasalahan sampah di sekolah. Jadi capaian hasil akhirnya ini harapannya tadi bertanggung jawab. Nah, kita menanamkan tanggung jawab kepada peserta didik. Yang kedua, menjadi lebih kreatif. Tidak hanya bola, mungkin kalau dalam pembelajaran yang lain itu ada gitu, memanfaatkan sampah. Nah, langkah-langkahnya ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut. Murid melakukan pengecekan sampah dimulai dari sekitar halaman kelas dan sekitar lingkungan sekolah. Murid mulai membudayakan pengelolaan sampah. Murid secara berkelompok diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang pengelolaan sampah. Di sini ada juga struktur program dan mitra. Ada skala program, pengaturan program kegiatan, mitra utama, aktor yang terlibat. Aktornya itu yaitu peserta didik. Yang terakhir, di sini kemungkinan tantangan, ya, kemungkinan tantangan di sini pasti ada tantangan kita dalam pelaksanaan kegiatan program yang akan dilaksanakan tidak selalu mudah. Contohnya saja pada kelas rendah yang harus intens dalam sosialisasi dalam pendampingannya itu tadi. Kalau enggak kita buat itu omongan-omongan dari kita, ayo kutip sampahnya, itu nggak akan pernah bisa, dia nggak peduli. Dengan kita sosialisasi, nah sampahnya kalau ya dibersihkan, pasti secara tidak langsung lama-kelamaan mereka akan sadar. Tapi kalau keseharian kita nggak angkat, lupa lagi dia. Itulah soal berikutnya, yaitu yang kedua, tidak semua sampah dapat dikelola oleh siswa. Tentunya perlu adanya sarana dan prasarana seperti tempat sampah kering dan sampah basah untuk memudahkan siswa untuk mengelompokkan sampah tersebut. Mungkin hanya ini saja penyampaian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan di sini harapan saya ibu-ibu sekalian bisa memberikan motivasi atau saran atau apa untuk menyempurnakan program saya ini. Saya harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dipersilakan dengan segala hormat. Ya. Saya sarankan untuk ibu-ibu supaya memanfaatkan program ini.